Tidak akan ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Tidak ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Tidak ada orang tua kita kalau tidak ada kakek kita. Tidak ada kita semua yang biasanya nggak ada kalau tidak ada mukri. Tidak akan ada mukri kalau tidak ada samaun. Tidak akan ada samaun kalau tidak ada Pangeran Janawijaya, Bek Jahran. Tidak akan ada Bek Jahran kalau tidak ada Pangeran Arya Basuki. Tidak ada Pangeran Arya Basuki kalau tidak ada Pangeran Raja Handura Raja Abudin. Tidak akan ada Pangeran Raja Handura Raja Abudin kalau tidak ada Sultan Raja Muhammad Khairuddin. Sultan Muhammad Khairuddin tidak ada kalau tidak ada Sultan Muhammad Alimuddin. Tidak ada Alimuddin kalau tidak ada Qadiruddin. Namanya sama seperti putra mahkota. Tidak ada Sultan Qadiruddin kalau tidak ada Sultan Anom Badriddin bin Panembahan Girilaya Pangeran Karim bin Pangeran Sedanggayam bin Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin bin Pangeran Sedang Kemuning bin Pangeran Muhammad Arifin bin Sunan Gunung Jati. Paham ya Bu ya? Paham ya? Oke. Sampai di sini paham dulu nanti sebentar. Supaya ngeh dulu. Ya. Mutawatir. Sunan Gunung Jati punya anak namanya Ratu Wulung Ayu. Dari pernikahannya dengan Nyai Tepasari, anaknya Ki Gedeng Tepasan, pembesar Majapahit. Punya anak Ratu Wulung Ayu nikah dengan Fathahilah. Fathahilah dari pernikahan dengan Ratu Wulung Ayu punya anak namanya Ratu yang kemudian menjadi disebutnya Ratu, julukannya adalah Ratu Pakungwati. Ini nama lainnya. Atau disebutnya Ratu Wanawati, Ratu Wanawati Raras. Ratu Wanawati Raras dinikah oleh Pangeran Sedang Kemuning bin Muhammad Arifin bin Sunan Gunung Jati. Jadi pernikahan sepupu. Jadi tidak heran, ini di keluarga MBS pasti ada pernikahan yang dari jalur yang sama ujung-ujungnya. Banyak ya? Karena dari dulunya seperti itu. Dari dulunya seperti itu. Pernikahan Ratu Wanawati Raras binti Fathahilah dengan Pangeran Sedang Kemuning bin Pangeran Muhammad Arifin bin Sunan Gunung Jati, lahirlah Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin atau Panembahan Ratu pertama. Panembahan Ratu di Pajang ke Jakatingkir, bukan Ngombe Dawet ya. Ini Jakatingkir muridnya Sunan Kalijaga. Jakatingkir anak namanya Ratu Lampok Angroros. Ratu Lampok Angroros nikah dengan Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin atau Panembahan Ratu bin Sedang Kemuning. Lahir kemudian Pangeran Sedanggayam. Jadi tadi ada jalur Fathahilah, ini ada jalur Jakatingkir. Ibunya Ratu Lampok Angroros atau istrinya Jakatingkir itu Ratu Pembayun. Ratu Pembayun itu anaknya Sunan Kalijaga. Udah berapa keturunan itu? Fathahilah, Jakatingkir, Sunan Kalijaga. Jadi nanti yang golongan Bek Jahran ini melting pot keturunannya orang-orang besar. Jadi kalau tidak jadi orang besar, PR besar itu. Nah, Jakatingkir itu anaknya Ki Ageng Kebokenongo. Ki Ageng Kebokenongo itu anaknya Bondan Kejawen. Bondan Kejawen itu anaknya Prabu Brawijaya, Raja Mojopahit. Jadi ada jalur juga dari Mojopahit. Dari Pajajaran ada, dari Mojopahit ada, dari Kalijaga ada, dari Fathahilah ada. Oke.
Pangeran Pesarian bin Sunan Gunung Jati punya istri namanya Ratu Mas Nyawa. Ratu Mas Nyawa ini anaknya Raden Fatah atau Jimbun. Raden Fatah itu anaknya Brawijaya V Raja Majapahit. Raden Fatah pendiri Kerajaan Demak Bintoro. Ibunya Ratu Mas Nyawa itu Ratu Murtosimah. Ratu Murtosimah itu anaknya Sunan Ampel. Dari pernikahannya Sunan Ampel dengan Nyai Mas Karimah binti Ki Waryo Sarojo atau Mbah Karimah atau Mbah Karim disebutnya. Kalau lewat Ki Ageng Bungkul di Ampel, nah itu golongan Mbah Karimah itu. Jadi istrinya Pangeran Pesarian, anaknya Raden Fatah, dari perkawinannya dengan Nyai Murtosimah, anaknya Sunan Ampel. Sementara saudaranya Murtosimah yang namanya Murtosiah dinikah oleh Sunan Giri. Jadi wajar kalau Kiai Muhyiddin ke Muhammadiyah karena Kiai Ahmad Dahlan jalurnya Sunan Giri. Bapaknya Sunan Giri, gurunya Sunan Gunung Jati. Kiai Muhyiddin belajar ke Gontor, pendiri Gontor dari Cirebon. Dunia ini sempit, Bu. Dunia ini sempit. Yang lebar, yang jembar harus hati kita. Yang lebar, yang jembar harus pikiran kita. Dunia boleh sempit, tapi hati dan pikiran kita harus jembar. Kira-kira begitu ya. Makanya kenapa manusia itu disebut khalifatullah. Jadi dunia ini sempit, yang lebar, yang jembar itu akal, pikiran dan hatinya manusia. Kalau dia bisa memproyeksikan itu, maka dia khalifah. Derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau sebaliknya lebih rendah daripada iblis. Nah, itulah kemudian kenapa Sunan Gunung Jati bergelar khalifatullah. Raja-raja Mataram bergelar khalifatullah. Raja-raja Turki Utsmani bergelar juga sama khalifatullah. Wadilluhu fil ard, dan bayangnya di muka bumi. Khadimul haramain wa malikul barrain wa haqqunil bahrain khalifatullah wadilluhu fil ard. Manusia adalah khalifatullah. Hamengkubuwono, Pakubuwono itu esensi-esensi khalifatullah sebenarnya. Yang sebenarnya harus ada pada setiap jati diri manusia. Bagaimana kita mencapai jati diri manusia? Ya, kita belajar. Dari siapa? Dari guru-guru kita, dari leluhur-leluhur kita. Kalau kitanya melupakan guru-guru kita, melupakan leluhur kita, bagaimana kita bisa mencapai derajat itu? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kembali kepada keturunan tadi, ada jalur Sunan Kalijaga, ada jalur Jaka Tingkir, ada jalur Raden Fatah pendiri Demak, ada jalur Sunan Ampel, ada jalur Mojopahit, ada jalur Pajajaran. Melting pot, tempat bertemunya keturunan orang-orang besar dari keturunan Sunan Gunung Jati.